Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Aduh, ini kayaknya udah long time no see nih, kayak ngevlog jarang. Nah, kali ini guys, sesuai judul, gue pengen ya lagi coba kontenin lagi bareng Vario gue gitu. Dan ceritanya sih bareng Yona sebagai videographer di belakang, kita pengen coba aktifin lagi nih vlog daily atau apapun itulah. Nah, intinya BTW gua lagi ada di Dadang Racing Block. Jadi teman-teman bisa lihat ini salah satu bengkel yang support gua banget dengan Mas David sebagai ownernya. Mas David ada di dalam, ntar kita sekalian ketemuin. Nah, anyway guys, jadi gua temanya sih sebenarnya servis ringan lah ya. Terus ada kendala memang Vario gua di master remnya itu kayak perlu di bleeding ulang. Nah, di sebelah kiri gua udah ada Mas Raden. Mas Raden gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sorry ya sambil bongkar. Iya benar. Nah, ini Mas Raden teman-teman salah satu tangan kanannya Mas David lah ya. Oh, enggak, bukan, bohong. Mas Raden, ini konten pertama setelah gua sekian kali lo udah nggak nge-vlog. Kayaknya udah lewat hampir sebulan lebih lah, udah lewat hampir 2 bulan kayaknya sih harusnya. Nah, gua pengen berikhtiar nih Mas, mau coba rajin konten gitu. Siap. Oke. Apa yang kita kontenin, Mas? Pokoknya konten-konten ringan aja sih. Mas Raden, ini bener ya? Jadi perlu di bleeding ulang ya? Iya, ini agak masuk angin, Mas. Agak masuk angin. Iya. Harus dikerokin sih ya. Jadi guys, ini sebelumnya memang karena abis gimana ya, ceritanya agak panjang sih ini, makanya gue ngonten kepotong-potong. Jadi iya ya. Jadi intinya gue pakai S1. Nah, gue sempet memang ganti ke satu produk karena waktu itu lagi ada yang endorse lah buat acara event gitu. Nah, terus gue copot lagi karena memang gue lebih nyaman kalau buat di Master M lebih ke S1 gitu. Nah, ternyata pas sudah pemakaian mungkin kurang lebih seminggu 2 minggu lah gitu, tiba-tiba ngelosnya ini pas waktu hujan-hujan gitu. Nah, usut punya usut, kata Mas Raden emang perlu di bleeding ulang. Iya, di bleeding ulang. Soalnya masuk angin, Pak. Nah, karena faktor dari tabung juga ternyata Mas. Iya, apa namanya? Masih ada angin cuma belum dapat pasnya lah minyaknya. Minyaknya benar. Anyway, karena gue pakai Bonamici guys. Jadi kalau tabungnya yang S1 bawaannya selama gue pakai sih nggak ada masalah gitu. Ya tapi untung Mas Raden mau bantu lah. Terus sama nanti paling servis-servis ringan cuman ganti oli aja sih. Nah ini di dalam, bentar, Mas Davidnya ada nggak ya? Coba cek dulu. Mas David, ada nggak sih ya? Mas David ya? Masih ke dalam ya? Jadi kita ke dalam aja yuk, kita kepoin yuk. Numpang ya. Nah ini ada Om Jo. Di situ ada kamera Om Jo. Halo guys. Om Jo nih Telat. Om Jo ini anyway, ini orang penting loh. Jangan macam-macam Om Jo. Kita orang biasa kayaknya. Jo custom kalau anak Vario nggak tahu Om Jo udah kebangetan deh. Om Jo anyway lu lagi ngapain ke DRB? Lagi main ya? Iya, silaturahmi lah biasa. Anyway ini vlog buat YouTube. Jadi jangan lupa subscribe. Om Jo juga follow guys. Kalau nggak follow itu udah apa yuk namanya yuk? Apa yuk? Gitulah pokoknya. Om Jo anyway tadi ada trouble ya. Jadi makanya akhirnya bawa. Kan emang rencananya mau main ke sini. Terus sampai di habis turunan flyover itu tiba-tiba radiator airnya nyembur. Oke. Ini bawa motor yang mana nih? Bawa bejo. Oh, bawa bejo. Oke. Iya, bawa bejo. Jadi pas dicek di sini ternyata radiatornya pecah. Dan kayaknya yang paling oke menurut Om Jo ya disetut ke sini gitu ya. Iya, harus ke sini aja dulu. Dan kebetulan Bos David punya stok radiator baru. Oke. Jadi tinggal templokin aja, guys. Iya. Nah, ini menarik ke DRB nih ya Om ya. Maksudnya kalau malam emang bukanya malam, bener gak sih ya? Malam. Ini keuntungan bengkel malam tuh seperti ini guys sebenarnya guys. Tolongin buat yang urgent malam ya. Gitu. Jadi emang DRB buka kan dari jam 6 sore sampai kelar ya. Sampai kelar subuh juga kayaknya harusnya masih sekitar buka. Nah, ini sebenarnya motivasi buat kalian nih bengkel-bengkel itu kalau misalnya lu mau buka bengkel yang malam gini, usahakan lu punya stok spare part yang banyak dah. Iya. Karena kan namanya rezeki dan trouble malam itu kan kita kadang tahu. Benar.
Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak gini nih, tetap juga orang banyak kalau misalnya yang nggak bisa di siang atau di sore hari kan pasti malam. Betul guys. Jadi ya itulah uniknya dari DRB, emang opennya dari jam sore sampai subuh tadi. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin pulang balik gawe, terus ada trouble juga, memang trouble di malam, itu ibaratnya bisa merapat ke sini ya, di Pesing ya, Om Jo ya. Betul. Pesing ya. Kalau di tempat gua nggak bisa malam diomelin warga. Om Jo ini sebenarnya punya bengkel juga doi. Ya diomelin warga nanti diomelin warga gua pasti. Iya, nggak kaleng-kaleng juga sebenarnya. Tapi kesini emang kayak karena faktor silaturahmi juga kali. Iya emang lagi pengen main. Gitu. Cuman si Mas Davidnya lagi di atas kayaknya ya, Om Jo ya. Lu tadi masuk apa masih di luar? Kayaknya masih di luar. Jadi udah stay tune terus aja, ntar pas Mas David keluar, ntar kita lanjutin lagi vlognya, oke? See you, thank you Om Jo. Thank you. Nah guys, jadi Yona, bintang videographer, yo jadi ikutan servis nih yo. Ini bukan servis lah ya. Jadi Yona mau ganti mangkok nih teman-teman. Mau ganti apa sih yo? Proper ya? Proper dong. Harus dong yang proper aja. Mana sih yo ininya? Nah ini mangkok nih guys. Bentar. Nah tuh teman-teman. Jadi Yona pengen ganti mangkok sekalian. Di sini juga part proper bisa bentar ya. Mas David lagi di belakang. Bentar deh. Ntar ngobrol sama owner pokoknya penutup guys. Jadi yang kemana-mana. Aduh, yuk gantengin lah ini yo. Pastinya nanti tapi bertahap. Jadi teman-teman, Yona juga pakai motornya Vario 125 KCTR ya. Sebenarnya jujur ya, sebenarnya yang lebih ngerti permotoran tuh dia loh dibanding gue loh. Yuk, kayak lu ya. Gue sebenarnya banyak nanya malah sama Yona. Oke guys, ini lagi tuh sekalian ganti fan belt juga di sini bisa. Jadi asik sih ini. Tuh. Sekalian ada ya gitu lah pokoknya. Oke, ntar lanjut ya kita terakhir ending. Sebenarnya ada Mas David nih. Nah, itu Mas David kalau gitu lah. Ntar kita talking sama Mas David lah pokoknya. Gitu. Videografernya soalnya lagi keasikan dia melanjutkan dulu apa yang harus diberesin sama Vario. Nah, di belakang gue udah ada ownernya nih, Mas David. Ya, Pokoknya yang kagetan aja ya. ya. Ini konten vlog senang-senang aja. Konten vlog senang. Gara-gara tadi udah dicerita nih, Om Jo juga ada masih stay tune nih guys. Jadi ini mau coba daily konten aktif lagi Mas David ceritanya. Cuman mengambil momennya pas lagi sekalian nyervis kan gitu. Tapi bukan nyervis sih ya, hitungannya ada kendala lah tadi ya soal apa rem gitu. Tadi awal-awal bareng Om Jo tadi. Ada Om Jo. Ya ada Om Jo. Pokoknya di sini serunya adalah malam-malam ya Mas David ya. Pokoknya malam-malam dah. Pokoknya malam. Beda dari yang lain. Iya makanya jadi buat yang balik gawe, bener nggak sih? Ya, balik gawe, yang free, terus nggak pengen curhat atau masalah motor atau apa, bisa langsung ke sini. Karena emang di sini kayaknya nggak cuma ngebengkel ya, tapi teman-teman dari komunitas terus juga ya pokoknya apa ya kadang-kadang nggak melulu bengkel lah. Ya, benar. Nggak perlu bengkel, main pun bisa kita terima kok. Ya. Karena ya yang di sini juga kayaknya sebenarnya pada udah, kalau gue sih nyebutnya sepuh ya, bener nggak sih Mas? Nggak juga ah. Nggak juga. Nggak juga. Kalau buat gue ya Mas David ya kayaknya harusnya ya pokoknya yang udah ya kadang-kadang kalau misalnya datang ya bener tadi, kalau misalnya udah bicara apa sih komunikasinya tuh nggak hanya melulu soal motor gitu ya. Iya, betul. Gitu. Tapi ya soal nongkrong gitu, bener nggak sih? Sambil curhat tentang kondisi motor masing-masing lah gitu. Mas, Iya. motor saya begini gitu. Iya. Saling curhat aja. Kayak tadi aja Mas Raden yang bantu sampai sekarang lagi bantu ngurusin gua bareng Om Jo juga. Iya. Itu Mas Raden juga aktif kayak di standar bengkel ya. Standar bengkel, benar. Jadi itu kayak satu
apa ya nyebutnya apa Mas David, itu komunitas atau Partner bengkel itu tim. tim ya? Tim, ya. Iya. Tongkrongan lah pokoknya. Tongkrongan, intinya, benar. ya. Tongkrongan. Itu all varian ya Mas David ya? Varian. Ya pokoknya ini sosok Mas David yang selalu support pervarioan Ya. gitu. Gak cuma vario sih ya, NMAX gua kemarin bawa kesini juga Mas ya? Iya, benar. Jadi Almatic lah. Ya, all matic gitu. Cuman memang kayaknya teman-teman yang lebih karena main namanya mungkin Mas David lebih di Vario sih ya. Ya, lebih Vario karena kan saya ownernya mempunyai Vario. Ya. Tapi sebenarnya all varian guys. Gitu. Varian. Ya intinya gitulah. Jadi teman-teman nanti stay tune ya sampai nanti closing. Ntar kita lanjut lagi vlog penutupannya. Thank you Mas David. Thank you, Mas Yu. Sip. Oke guys, jadi akhirnya udah beres ya Mas David ya. Kayaknya masalahnya kayak berat banget Mas ya. Sampai closingnya mesti clear area kayak begini Mas ya. Benar banget. Nggak sih, tapi ini emang kebetulan tadi ada space sedikit sih. Ini udah jam 1 ya Mas David ya. Kurang lebih jam segitu. Jadi Mas, thank you banget ya udah support ya gitu. Tapi tadi PR terakhir ada soal Bearing sliding. Iya, agak kena dikit. Jadi kalau misalnya ban belakangnya diputer, teman-teman itu kayak Suara kemersuk. Ya, kemersuk. justru diingetinnya sama Mas David tadi. Gitu aku baru Saya dorong kan. ternyata Kayak ada- sesek. Oke. Time waktu dan sepertinya mungkin diperbaiki. Oke. Ya. Teman-teman, jadi tadi udah beres, cuman kayaknya take effort banget nggak sih Mas David tadi pas beresin si ininya Mas? Enggak sih? Enggak ya. Mas Raden yang ngerjain. Salah dulu di belakang Mas Raden. Kagak effort. Mas Raden udah ahlinya lah. Beruntung banget tadi dipegang sama doi. Karena memang sebenarnya teman-teman di sini memang ada beberapa mekanik juga. Jadi nanti jangan miskom juga ya datang ke sini. Tahu ya ada Mas Raden. Banyak banget di sini semua mekanik-mekaniknya jago-jago semua. Benar. Ahli lah pokoknya. Pokoknya udah ahlinya. Oke, tadi juga ganti oli. Ternyata Olinya nyusut. parah. Emang udah vampir sih ya, Mas David. Hampir. Di sisa 100 mili. 100 mili. Iya. Nah, note pentingnya teman-teman, ini buat yang udah ngerti pasti ngerti sih. Cuma kali-kali aja ada yang mungkin baru main Vario, newbie dan belum atau baru ngangkat Vario. Tapi ini terjadi nggak cuma di Vario aja sih ya Mas? Paling sering tuh Yamaha yang bisa vampir oli. Iya. Paling sering. Mas, definisinya vampir oli gimana sih? Vampir oli itu biasanya telat ganti oli. Ya, terus apalagi cuaca Jakartanya yang lagi panas-panas ekstrim banget nih, jadi olinya gampang nguap. Ya. Dan mungkin lebih konkretnya teman-teman, jadi yang harusnya mungkin di 1000 kilo normal ya, 1000 sampai 1500 kilo, dia ini jujur aku kayaknya udah range berapa nih Mas? Udah 1000 lebih kayak ini. Udah 1000 lebih. 1000 ya? lebih. Tapi tadi penyusutannya tuh sampai setengahnya ya Mas ya? Makanya benar. Iya, betul banget. Jadi kayak motor, kalau mau karakter motor Vario gua teman-teman, ini kayaknya mungkin di berapa Mas ya? 500 atau 700 ya? Kalau untuk sekarang kalau bisa 500 karena kan udah vampir ini olinya. Iya. Iya. Menghindari kerusakan dan lebih parah lagi. Nah Mas, vampir oli itu berarti kan tiap motor beda-beda ya? Ada kalau yang normalnya masih baru fresh itu misalnya sesuai standar pabrikan itu di 1000 sampai 1500 km ya? 1500 sampai 2000 km ya gitu. Nah, kalau vampir oli yang kita maksud ini guys, jadi sebelum range yang tadi kita sebut, dia sudah olinya udah mulai habis. Udah mulai habis, mulai nyusut. Jadi sebelum-sebelumnya udah pernah nyusut ya karena ya keseringan jadinya lebih parah lagi. Oh, jadi semakin parah karena juga ya nggak kita nggak pernah rutin lah ya, bisa dibilang ya. Benar. Yang harusnya 1.500 ini ganti bisa 2.000 sampai 2.500 karena lupa nyusut jadi keseringan makin sering gitu. Ya. Dan itu kayak akumulasi Mas ya. Karena semakin kita sering telat ya dia semakin vampir gitu ya Mas ya. Iya, benar. Ini vampirnya udah parah. Ini kayaknya udah di 700 km guys. Makanya gue nggak tahu vampir lo pada di berapa km, tapi ya baiknya sih sebenarnya dihitung. Ya benar sih itu lebih Ya. baik. Satu-satunya cara ngitung ya harus rajin ganti oli. Betul banget. Jadi pas saya ganti oli, dia diukur aja Mas. Iya diukur aja. Ya itu sih solusinya, kalau itu sih terlalu berat sih. Karena nyehatin mesti gimana Mas? Kalau mau nyehatin ya harus perbaikin lagi mesinnya, ganti blok, ganti seher, pasti itunya Berat gitu. berat. Nah makanya jadi rajin ganti oli deh. Ya. Sebelum sampai parahnya kayak bisa terjadi kayak aku gini. Makin banyak part yang harus diganti. Nah,
Oke, jadi itu aja teman-teman. Ya gue nggak tahu lah, itu bisa jadi edukasi yang apa namanya membangun atau enggak gitu. Soalnya biasanya nanti ada yang komen-komen lah, Mas, ya kan? Kita nggak bisa prediksi kan. Lebih baik ganti oli daripada mesinmu lebih banyak mengeluarkan Ya. part yang lebih parah-parah lagi dah. Oke. Jadi kesimpulannya buat teman-teman, terutama anak-anak Vario, karena gue lagi bawa Vario. Ntar kalau bawa NMAX aku nyebutnya NMAX. Tapi intinya Allmatic sih sebenarnya ke DRB welcome banget ya, Mas David ya. Jadi pokoknya kalau yang mau servis-servis ringan, terutama DRB sih terkenal dengan kiriannya, Mas ya. Ya, kiriannya kita CVT customnya. Ya, yang custom udahlah, dadang racing blur. Udah nggak diragukan lah. Jadi bisa mampirnya langsung ke Pesing, cek Google Map aja lah ya, Mas David ya. Map ada kok, dadang racing blur di map ada. Ya. Langsung klik sampai sini. Ya. Oke, itu aja Mas David, sekali lagi thank you Mas. Gitu, sampai ketemu lagi di konten berikutnya Mas ya. Tetap support ya Mas David ya. Thank you teman-teman, itu aja konten gua kali ini. Stay safe and bye-bye.